Kalau menurut saya pantas sih Bali juara karena mereka komposisi pemainnya lengkap dari kiper sampai ke depan mereka lengkap dan dia pemain yang bagus, kiper yang bagus, punya reaksi ataupun positioning yang bagus gitu kan. Nah ditopang sama pemain-pemain belakang yang kompak. Perfect. Oke, kembali lagi di interview bersama kiper fenomenal. Kok bisa kiper fenomenal? Bersama M. Ridwan. Halo, assalamualaikum. Situasinya sih sebenarnya sih nggak terlalu parah ya. Maksudnya ya biasa-biasa aja. Mungkin ada beberapa pemain yang ada gejala kayak demam, pusing. Nah, termasuk saya juga yang jadi ini apa? Korban kan. Tapi kalau dari saya sendiri nggak ada gejala apa-apa gitu. Tapi kalau untuk pemain yang terkena COVID pada saat itu, isolasinya di hotel yang sama atau? Di hotel yang sama tapi di lantai yang berbeda. Gitu. Jadi kita dikasih kebijakan sama hotel kan. Hotel kasih lantai paling atas lah. Gitu. Jadi satu lantai itu khusus semua pemain yang diisolasi gitu. Termasuk saya juga. Karena kan kita walaupun diisolasi tetap ada latihan. Latihannya itu di rooftop. Gitu. Jadi kondisi nggak turun banget lah, nggak sampai di bawah 50% turunnya kan. Jadi ngembalin kondisinya bisa cepat gitu kan. Gitu. Untuk saya pribadi sih banyak dari beberapa tim Liga 1 juga maupun di Liga 2 gitu. Tapi ya masih apa sih, kita seleksi lah gitu kan. Maksudnya cari jam bermain yang lebih banyak kayak gitu. Gitu sih. Kalau saya sih pertama tetap jaga pola makan sih. Gitu, sama istirahat. Udah. Sama latihannya lebih keras lagi. Karena kan banyak pemain-pemain muda yang bermunculan setelah apa? Selain saya maksudnya setelah usia saya nih kan, pasti kan banyak bermunculan. Jadi tipsnya biar kita nggak kalah bersaing sama kiper-kiper muda, ya pertama latihan lebih keras lagi, terus pola makan sama pola istirahat, itu aja sih. Kalau tips sendiri, pertama latihan lebih keras dari ibaratnya 2 kali lipatnya pemain senior lah. Gitu. Jadi jamnya main senior istirahat kita tambah. Kedua, disiplin di luar ataupun di dalam lapangan. Sama sabar. Karena kan yang namanya pemain muda itu kan kadang setiap pelatih itu beda-beda karakternya. Ada yang lebih suka pemain muda atau yang lebih suka pemain tua kali ya, tua senior gitu ya, lebih berpengalaman. Karena kan sudut pandangnya beda-beda gitu. Jadi ya mungkin lebih sabar aja gitu kan untuk pemain muda. Berarti intinya mah perihal waktu ya. Waktu, nunggu aja. Latihan aja dulu kita. Jangan cepet puas, jangan bosan, sama sabar. Karena kita nggak tahu kapan kita dikasih menit bermain, kita nggak tahu. Makanya kita harus selalu siap gitu. Kalau menurut saya lebih enak home away sih. Karena kalau home away itu tantangannya lebih beda aja dan nggak ngebosenin. Kalau bubble itu ya saya pribadi tuh bosan banget karena kita di suatu tempat harus stay lama, itu bosan banget gitu buat pemain. Ya jadi psikologi kita, mental kita itu keganggu banget. Ya karena 3 tim ini termasuk 3 tim yang kuat ya di Indonesia, apalagi mereka itu persiapannya bagus, terus secara pemainnya juga bagus-bagus kan. Jadi ya berbicara banyak lah di AFC Cup, di AFC ataupun di AFC Cup gitu. Mungkin ajang AFC ini ajang gengsi juga kan di Asia ini bilang itu, makanya mereka
mulai dari sekarang udah mempersiapkan tim masing-masing, apa yang kurang gitu. Pendapat saya belum bisa kasih pendapat sih kalau untuk sekarang ya, karena kan kita mungkin sepak bola kita kan kedepannya gitu kita belum tahu seperti apa kan, makanya mungkin bisa jadi ya salah satu dari tiga tim itu ada yang jadi kuda hitam di tim Liga 1 musim depan gitu. Mungkin kalau dari segi pemain atau tim ya, Solo kayaknya yang Persis Solo atau enggak Rans kan. Karena kita kan belum tahu kekuatan mereka seperti apa, kayak Dewa terus Rans. Tapi kalau misalkan Solo ini mungkin kekuatannya kalau bisa dibilang kan ini tim legend juga. Iya kan, makanya mereka jadi harus benar-benar mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin biar tetap bertahan atau enggak dia berada di dalam 10 besar itu di Liga 1 gitu. Kalau menurut saya pantas sih Bali juara karena mereka komposisi pemainnya lengkap. Dari kiper sampai ke depan mereka lengkap dan mereka pun punya pelatih yang tahu situasional di dalam lapangan dan strategi yang bagus. Itu sih. Makanya tim Bali ini pantas jadi juara juga karena itu. Mereka mempersiapkan tim dari manajemen maupun dari kayak fasilitas ke pemain itu bagus gitu. Makanya dia pantas buat juara. Kalau menurut saya pantas sih, karena dia pemain yang bagus, kiper yang bagus, punya reaksi ataupun positioning yang bagus gitu kan. Nah, ditopang sama pemain-pemain belakang yang kompak. Karena kita kan, saya pribadi, saya kipernya sama pemain belakang. Itu chemistry-nya harus benar-benar menyatu gitu. Karena kan kalau cuma sekedar saya kiper, tapi kita nggak komunikasi, nggak ada chemistry-nya, sebagus apapun kiper, kalau kita chemistry-nya kurang menyatu, terus nggak ada komunikasi, ya kemasukan juga gitu. Dan mereka saling percaya, itu dia. Antara lini saya, misalnya kiper, sama belakang, main belakang pun percaya sama kiper. Jadi mereka tuh saling nyaman gitu. Ya lebih tenang, lebih percaya diri. Gitu. Berarti pemain pun ngaruh ya, maksudnya nama seorang pemain pun ngaruh. Kita lebih percaya diri, jadi di lapangan tuh kita enjoy. Gitu. Kayak gitu sih. Lebih percaya diri. Oke. Kalau tanggapan saya sih mungkin harus lebih diperbaiki lagi ya. Pertama harus lebih banyak belajar lagi, mungkin wasit-wasit kita di Indonesia ini harus lebih banyak belajar sama wasit-wasit di Eropa gitu kan. Karena wasit di Eropa itu mungkin mereka sudah tahu harus berdiri di mana, bisa menentukan offset atau tidak gitu. Makanya mungkin ya itu aja sih, lebih banyak belajar aja. Memerlukan VAR. Butuh banget sih. Butuh banget. Karena namanya kita kan manusia, kita nggak tahu itu misalkan mungkin apa ya, kadang kita bisa bikin kesalahan atau enggak gitu kan. Tapi dengan adanya VAR itu bisa ngebantu banget. Pertama buat wasit, kedua buat klub. Jadi nggak ada yang saling dirugikan gitu loh. Gitu. Kita sih sebenarnya pengen pindah ke kota lain karena kita jenuh. Oh, jadi jenuh karena kan kita di dalam satu seri itu kan mungkin makan waktu sekitar 1-2 bulan kan. Betul. Jadi kita jenuh. Kita ingin tuh suasana baru kayak gitu. Sebenarnya kan kemarin itu ada isu mau dipindah. Antara mungkin Jabodetabek atau enggak Bandung. Oh, kayak seri 1 lagi. Iya, itu kan sempat ada isu itu yang seri kelima mau dipindah, tapi setelah rapat akhirnya diputusin tetap di Bali gitu. Sebenarnya dari pemain kita nih, pemain pengennya sih pindah karena
dari waktu 1 sampai 2 bulan itu di satu tempat, terus kita ngejalanin kompetisi yang jadwalnya padat banget, itu jenuh banget buat kita. Targetnya itu selama-lamanya sih. Maksudnya selama fisik masih kuat, pokoknya inti fisik masih kuat lah, stamina masih stabil. Tapi mungkin sekitar 45 sampai 50 tahun kali ya. Amin. Amin. Kita doakan. Amin. Masih ada tetap performa ya. Ya, tuh. Soalnya banyak. Saya pengen sama kayak Buffon. Buffon. Masih Umurnya kalau nggak salah 42 deh. 42 43 Oh iya, segitu. Makanya pengen kalau bisa eksis terus di Liga 1. Amin. Mungkin kalau kita nggak bisa ninggalin sepak bola ya. Mungkin ya dibagi aja 50 ke sepak bola, 50 lagi saya mau jadi pengusaha. Oke. Itu cita-cita saya sih sebenarnya, mau jadi pengusaha entah dari kuliner atau lain-lain gitu kan. Itu sih. Tapi untuk sekarang udah kepikiran usahanya apa? Sekarang sih udah kepikiran. Udah mulai? Udah. Oh. Belum mulai. Tinggal nunggu dananya aja. Pokoknya ingin bisnis kuliner. Ya. Cuma gitu. kan tadi bilangnya pengen ada sepak bolanya juga. Nah, itu Iya. ngapain? Mau jadi pelatih. Pelatih. Pelatihnya maksudnya kiper atau pelatih tim? Ya, kok bisa dua-duanya sih dua-duanya. Oke. Gitu. Tapi Tapi lebih ke mungkin ke pelatih kiper kali ya. Tapi gini sih. Niat saya tuh menjadi pelatih, ingin memajukan sepak bola Indonesia dan menciptakan kiper-kiper hebat di Indonesia gitu. Yang mungkin pelatih-pelatih zaman dulu kan masih monoton latihan, ortodoks kan latihnya, berbeda caranya. Mungkin saya mau menjadikan kiper tuh menjadi kiper-kiper modern seperti yang sekarang di Eropa seperti Ederson, seperti itu sih gitu contohnya. Berarti itu harapan dari. Halo Sobat Tiento, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe di Tiento Indonesia.